Ya, pemirsa, terima kasih Anda menyaksikan Prime Talk. Kita membahas mengenai 20 tahun reformasi negeri ini yang terus bergulir. Banyak terjadi perubahan dalam tatanan bernegara dan juga berdemokrasi. Masih terdapat amanat atau cita-cita reformasi yang menunggu untuk dipenuhi. Lalu bagaimana pandangan seorang B.J. Habibie sebagai tokoh kunci pada masa transisi reformasi? Dan bagaimana juga Presiden ketiga Republik Indonesia ini menilai perjalanan reformasi kita hingga hari ini. Sudah bersama saya, Eyang Habibie. Selamat malam. Selamat malam. Eyang, apa kabarnya, Eyang? Baik. Baik. Sedang sibuk apa saat ini? Seperti biasanya, menulis dan membaca. Seperti itu, menulis dan membaca ya. Terlihat nih dari banyak buku, ribuan buku yang Eyang koleksi di sini. Eyang, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk Prime Talk. Eyang, kita bicara soal 20 tahun reformasi. Bagaimana Eyang melihat perjalanan bangsa ini dari reformasi 20 tahun hingga adanya kita hari ini? Saya rasa undang-undang dasar tiap negara itu kalau mengambil kebijaksanaan, dia harus konsisten sesuai dengan kehendak rakyat yang dicetuskan dalam undang-undang dasarnya. Undang-undang dasar itu tidak bisa, itu bukan seperti kitab Injil atau Al-Quran. Itu adalah hasil dari pemikiran-pemikiran manusia. Ya, yang bagaimana dia mau mengendaki agar supaya bisa terjadi suatu kualitas kehidupan dari masyarakat tersebut yang tinggi. Kualitas kehidupan itu dicetuskan dalam undang-undang dasarnya kalau disamerikan kesimpulan dalam Pancasila. Ada 5 sila. Kita tahu mulai dari ketuhanan Maha Esa, keadilan sosial dan sebagainya. Nah, sekarang itu dia harus konsisten. Tapi kita tahu bahwa keinginan itu tidak bisa kita anggap yang sudah absolut, tidak perlu dirubah lagi. Karena yang berkembang itu pertama teknologi. Dulu tidak ada TV, hanya radio. Terus ada TV lain. Sekarang ada smartphone, ada YouTube. Bisa boleh dikatakan kejadian-kejadian serentak. Dan kualitasnya makin meningkat. Tapi bukan itu saja. Karena adanya teknologi tersebut, manusia juga itu makin cerdas. Makin kritis. Harusnya demikian. Makin kritis untuk menilai apakah dia sudah laksanakan sesuai dengan janjinya. Atau menyeleweng dari, boleh dikatakan, undang-undang dasar. Karena itu dalam orde lama dan orde baru, itu tidak ada mahkamah konstitusi. Karena yang menentukan apa benar tidak hanya presiden yang berkuasa. Kan sekarang tidak bisa seperti itu kan? Karena kita ciptakan dalam reformasi itu, dalam demokrasi harus ada yang seseorang yang boleh dikatakan suatu institusi yang mampu. Ya, institusi yang mampu menilai apakah itu perlu diganti atau tidak, atau dan seterusnya. Itu dipandang dari konstitusi. Bisa saja dia dari undang-undang salah, tapi dari konstitusi benar. Bisa saja dia dari undang-undang benar, tapi konstitusi total salah. Tapi udah kebablasan. Tidak. Dengan cita-cita 20 tahun lalu. Tidak. Sekarang dalam masyarakat ada manusia-manusia yang masih lanjut umurnya. Misalnya, saya usianya 82 tahun. Saya bisa menilai keadaan 50 tahun yang lalu. Kalau 50 tahun, ya saya sudah 32. Bisa lebih 60 tahun yang lalu. 60 tahun yang lalu saya mahasiswa. Udah S1
Jadi, tapi masih itu kan, masih bisa mikir. Masih bisa lihat, oh ini salah jalannya. Tetapi, kita harus tahu diri. Kita yang memperjuangkan kepentingan masyarakat, kita harus bina sumber daya manusianya. Saya boleh ambil option, membina sumber daya manusia seumur dengan saya konflik kan. Kita dulu pernah konflik. Makanya, walaupun di sini hampir 90% Islam, kita bukan negara Islam loh. Kita negara dari suatu masyarakat yang yakin adanya Tuhan Yang Maha Esa.